Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Baik, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran hari ini. Jadi sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini dapat mencapai ketercapaian yang ada dan semoga lancar dalam belajarnya. Jadi berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir. Untuk yang pertama, Novita, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, Novita hadir. Untuk Greta? Hadir, Pak. Baik, Greta juga hadir, akan saya absen. Untuk yang terakhir, Ranum, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, karena semuanya hadir, dan ini pembelajaran secara daring ya, secara online melalui Google Meet, nanti jangan lupa mengisi link Google Form yang akan Bapak kirim di grup WhatsApp kalian setelah pembelajaran ini selesai. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Kamu sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan Bapak lanjutkan ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4 yang membahas tentang berbagai pekerjaan ya. Di subtema itu ada beberapa di tema itu ada beberapa subtema, dan di sini kita akan membahas tentang subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Maka tolong dibuka LKPD-nya ya. Iya, Pak. Untuk pembelajaran 1. Baik, terima kasih. Sekarang coba Bapak tanya untuk memancing sebelum membahas mengenai bab ini lebih jauh ya. Anak-anak, apa pekerjaan orang tua kalian? Coba sebutkan. Mulai dari Novita mungkin. Nelayan, Pak. Oh, nelayan. Baik. Dari nelayan sini, untuk Novita, nelayan itu bekerja di mana sih? Kalau nelayan itu bekerja di lautan, Pak, mencari ikan. Oh iya, benar sekali. Jadi untuk menangkap ikan, nelayan pasti mempunyai alat yang akan membantu pekerjaan mereka. Nah, apa kalian sudah tahu apa yang membedakan nelayan tradisional dengan nelayan modern dalam menangkap ikan? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nah, baik. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini ya. Semuanya sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap. Baik. Untuk Ranum, apakah sudah siap? Mungkin Ranum ada terkendala ya. Bagaimana Ranum? Oh, siap. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, seperti yang Bapak bilang ya pada awal pembelajaran tadi, kita hari ini akan membahas mengenai pekerjaan, dan Bapak sudah mengambil contoh pekerjaan yaitu nelayan. Nah, sekarang coba Bapak ingin tanyakan kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang nelayan? Bagi yang ingin menjawab, silakan. Siapa? Saya, Pak. Baik, untuk Ranum, silakan dijawab. Apa yang kamu ketahui tentang nelayan?
Nelayan itu yang mencari ikan itu kan, Pak? Benar, benar. Memang nelayan adalah pekerjaan mencari ikan. Mungkin yang lain siapa yang mau menambahkan? Nelayan adalah pekerjaan mencari dan menangkap ikan di laut atau sungai, Pak. Ya, benar. Jawaban kalian tidak salah kok. Bagus ya yang sudah menjawab. Sekarang Bapak jelaskan bahwasannya nelayan sendiri itu adalah pekerjaan menangkap ikan di sungai, di danau maupun di laut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ikan yang didapat bisa dimakan sendiri dan bisa dijual. Jika ikan itu dijual, maka si nelayan sendiri akan mendapatkan uang. Oleh sebab itu, nelayan disebut sebagai suatu pekerjaan karena bisa menghasilkan uang. Dari sini dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Baik, jika sudah paham, akan Bapak lanjutkan. Di buku LKPD kalian halaman 10, di situ ada bacaan teks yang berjudul Pak Weli Nelayan. Coba dibuka dulu. Sambil mencari, tolong ya, setelah itu kalian baca. Dibaca mengenai teks cerita tersebut, dan di akhir cerita itu ada esai yang harus kalian kerjakan sejumlah 10. Nah, di situ kan ada 10 esai. Kalian baca dengan teliti, jangan sampai salah dalam menjawabnya ya anak-anak. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik, walaupun dikerjakan di rumah, tetapi sekarang kalian coba baca teksnya terlebih dahulu, dibaca dalam hati. Bapak berikan waktu 7 menit untuk membaca dan memahami teksnya, dan nanti di rumah tinggal diulang, karena semakin banyak membaca, maka teks banyak itu pun bisa kalian hafalkan. Nah, untuk membaca bisa dari sekarang ya, 7 menit, bisa sambil minum, bisa, tapi jangan makan, karena kan ini pembelajarnya santai di rumah. Baik, karena sudah 7 menit berlalu, saya membaca teks ceritanya. Sekarang Bapak mencoba untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian terhadap teks yang kalian baca. Yang bacanya sungguh-sungguh itu pasti bisa menjawab. Pasti mudah, pasti bisa menjawab. Untuk pertanyaannya, bagi yang menjawab silakan untuk berbicara ya. Baik, Jelaskan Pak. apa isi teks cerita tersebut. Ayo, siapa? Ayo. Saya, Pak. Oh, baik, Novita, silakan. Teks cerita tersebut berisi tentang keprihatinan Pak Weli terhadap sesama nelayan yang menangkap ikan dengan semena-mena. Iya, benar sekali. Diceritakan pada teks cerita tersebut bahwasanya Pak Weli yang merupakan nelayan lama sangat prihatin melihat nelayan-nelayan sekarang yang menangkap ikan secara haram dan ilegal. Ada yang bisa menyebutkan menangkap ikan dengan cara apa yang diprihatinkan Pak Weli dalam cerita tersebut? Dengan cara pukat harimau dan bahan peledak, Pak. Ya, benar sekali. Menangkap dengan cara-cara itulah yang memang bukan cara yang baik. Bahkan itu adalah cara yang buruk dan dapat merugikan lingkungan sekitar. Dibandingkan Pak Weli yang menangkap ikan dengan cara menjaring dan memancing. Cerita dari kisah Pak Weli ini anak-anak memang dalam dunia nyata ini marak terjadi ya. Pengeboman di bawah laut menggunakan pukat harimau itu sangat merugikan banyak hal. Dari sini ada yang bisa menyetorkan dampak penggunaannya? Iya, Pak. Ya, silakan Greta. Jadi terumbu karang itu bisa rusak, Pak, karena pengeboman di bawah laut. Nah, benar sekali. Pastinya terumbu karang itu pasti yang indah di laut itu akan rusak.
Lalu apalagi contoh dampaknya? Banyak kok. Silakan. Ikan-ikan di sekitarnya mati, Pak. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ranum. Kalau ikan-ikan di sekelilingnya bisa mati dan hancur apabila terkena langsung oleh peledak yang digunakan nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab itu. Dan ikan-ikan dapat kehilangan tempat tinggalnya. Memang ya anak-anak caranya sangat mudah, tetapi dampaknya itu sangat merugikan. Itulah bedanya nelayan modern dengan nelayan tradisional. Nelayan tradisional menangkap ikannya berhari-hari sampai mendapatkan hasil yang banyak, baru pulang dan dapat dijual di pasar dalam keadaan yang segar dan menghasilkan uang. Coba sekarang nelayan modern. Berlayarnya 3 sampai 5 jam sudah pulang dan mendapatkan hasil yang banyak. Karena memang cara mereka itu mudah. Dengan itu tadi, dengan menggunakan bahan peledak, dengan menggunakan pukat harimau, yang didapatkan hasilnya memang banyak. Tapi keadaan ikan yang mereka dapatkan itu ada yang cacat, ada yang cepat basi, kan ikan-ikan yang ditangkap mati karena diracuni, dan itu dapat menyebabkan terganggunya kesehatan konsumsi. Itu adalah bahayanya jika menangkap ikan dengan peledak karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sampai di sini anak-anak semua paham? Paham, Pak. Pak. Baik, kalau Bapak tanya, kalian akan memilih menjadi nelayan tradisional apa nelayan modern? Ayo kalian. Pak. Baik, Ranum memilih menjadi nelayan tradisional. Novita, Greta, bagaimana? Tradisional juga, Pak. Tradisional juga, Pak. Nah, untuk Ranum yang pertama memilih tradisional. Coba apa alasannya? Karena nelayan tradisional itu nelayan yang baik. Dia nggak meninggalkan kerugian. Nah, jawaban yang bagus dan bijak ya. Memang nelayan yang baik itu adalah nelayan yang tidak merugikan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Maka harus menggunakan alat perangkap ikan yang tidak berbahaya seperti jaring atau lumbu, atau bisa juga dengan memancing. Dari sini yang Bapak jelaskan, apakah anak-anak semua paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik sekali, kalau sudah paham akan Bapak lanjutkan ya. Baik anak-anak, untuk pendalaman dari Bapak, kalian kerjakan ya soal di LKPD halaman 20. Di situ ada 4 pertanyaan yang nanti harus kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian sendiri mengenai pekerjaan dan hasilnya. Kalau bingung nanti di rumah bisa tanya ke orang tua masing-masing ya, atau bisa memakai contoh pekerjaan orang tua masing-masing untuk menjawab. Contoh saja, kalian memilih profesi penjual cilok. Ya, mereka adalah contohnya jawabannya pedagang, mereka berpenghasilan bla 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 setiap harinya, mungkin 1 juta per harinya dari hasil penjualan. Kalau habis, mereka bisa berdagang dengan berjualan keliling menggunakan gerobak. Nah, selesai satu persoalan. Seperti itu ya, Nana. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Pak. Dapat dimengerti, Pak. Baik anak-anak, itu adalah inti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan sampai di ujung pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum ditutup, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo bebas, siapa? Saya, Pak. Baik, Greta, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai membandingkan pemanfaatan teknologi modern dan tradisional, serta dampaknya bagi sumber daya alam. Contohnya sekarang ini banyak sekali nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dan bom peledak. Hal ini sangat mengganggu kelestarian ekosistem. Baik, tepat sekali. Terima kasih ya sudah mau menjawab Greta.
Jadi penggunaan teknologi modern harus kita gunakan sebaik mungkin, jangan sampai merugikan lingkungan sekitar. Nelayan seharusnya tidak boleh menggunakan bom peledak dan ikat harimau karena dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan. Nelayan dapat menggunakan alat perangkap ikan yang ramah lingkungan. Dan perlu Bapak ingatkan untuk pekerjaan rumah 2 tadi ya, PR-nya. Untuk yang ada di LKPD mengenai soal esai teks cerita Pak Weli yang berjumlah 10 soal dan LKPD halaman 24 esai mengenai pekerjaan. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak cek dan Bapak harap pekerjaan rumahnya selesai dan bisa langsung dipresentasikan di depan kelas. Kalian baca, Bapak nilai, dan di akhir kelas bisa langsung dikumpulkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Dan Bapak akan mendeskripsikan apa yang akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema 4 sama mengenai berbagai pekerjaan. Untuk subtemanya pekerjaan di sekitar kalian. Kalau tadi kan pekerjaan yang umum ya, nelayan, jadi ini pekerjaan yang ada di sekitar. Dan pembelajarannya adalah pembelajaran 2. Jangan lupa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah agar kalian lebih menguasai materi yang Bapak sampaikan nanti. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, sampai juga kita pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga kalian di rumah bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya anak-anak, pertemuan kita hari ini, dan untuk Novita, Greta, dan Ranum semangat, jangan lupa terus belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.